Aktris senior Five kini telah nyaman dengan penampilannya menggunakan hijab serta cadar. Tapi sayang, perjalanan hijrah pemilik nama lengkap Five Rahmawati itu terusik oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Betapa mereka yang sampai hati menguji kesabaran seleb berusia 40 tahun tersebut dengan membuli dan memposting foto dirinya yang terbilang vulgar. Tak ingin diam dengan hinaan yang menimpa dirinya, Five pun turun tangan. Bahkan kemarin, ia bersama kerabat serta kuasa hukumnya, Surpani Sulaiman, mendatangi Polda Metro Jaya guna mengusut tuntas melaporkan akun-akun Instagram yang diketahui telah membuat dirinya marah besar. Sebenarnya tanggal 17 Agustus yang lalu, saya mendapati saya di-tag seseorang dari akun Instagram bahwa saya di situ dicemooh gitulah mengenai statement saya tentang sesuatu gitu yang menurut pendapat dia itu beda gitu. Nah, tapi saya di situ dibully habis-habisan dan menurut saya juga tidak senonoh karena dia menampilkan foto-foto gambar saya di masa lalu berbandingan dengan saya yang sekarang. Nah, tidak cukup hanya di situ tapi omongannya itu cukup asusila sekali ya tadi itu, Bang. Nah, terus akhirnya saya konsultasi sama lawyer supaya diajukan ke pengajuan pengadilan. Berapa akun yang dilaporkan, Pak? 2 akun. Sementara 2 akun, karena sebenarnya ada 3 akun. Yang satu itu akun itu tidak menampilkan foto saya masa lalu, cuman kayak menjelek-jelekan saya juga. Dalam narasinya itu buruk, tetapi tidak comparing saya. Jadi menurut saya itu nggak, bagi saya kalau cuman omongan aja nggak masalah lah, tapi kan karena ini menyangkut harga diri saya gitu, nama baik saya juga. Tak main-main dengan tindakan yang ia ambil, pemeran terowongan Casablanca itu pun bahkan sudah mengantongi 2 akun yang telah mencemoohnya. Rupanya berdasarkan pernyataan sang kuasa hukum, serangan ini berawal dari pernyataan Five yang terbilang menimbulkan pro kontra terkait pekerjaan yang ia ambil pasca berhijrah. Ini berawal dari postingan ketika Five ini diwawancara setelah acara salah satu di stasiun TV swasta. Cuma postingan itu kan dipotong sama teman-teman media bahwa yang dipasang kalimat tagline-nya itu musik adalah haram. Sebenarnya itu konsumsi untuk pribadi. Five ini menolak secara halus. Dia tidak ingin menerima job-job menyanyi yang berkenaan dengan musik itu. Dia mau cari job-job lain yang dianggap secara norma-norma agama tidak bersinggungan dengan paham apakah itu diharamkan atau disunahkan seperti itu. Jadi bukan untuk konsumsi publik atau digeneralisir. Cuman karena ada kalimat yang ditulis tagline-nya, musik itu adalah haram. Tapi kalau dibaca tulisan secara utuh, bahwa sebenarnya tulisan itu biasa-biasa saja. Ya. Dijelaskan di situ makna dan motivasi seorang Five menolak job-job yang sifatnya berhubungan dengan dunia keartisan, dunia nyanyi dan lain-lain seperti itu. Tidak ada maksud lain atau berniat menyinggung pihak manapun terkait pernyataan soal musik tersebut. Baginya, hal itu hanya membentengi dirinya sendiri yang kini lebih selektif dalam memilih pekerjaan, terutama di dalam dunia hiburan. Akan tetapi, terlepas dari polemik yang ada, mengapa oknum tersebut begitu tega menghina sosok Five yang kini tengah berjuang untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Lantas, di titik inilah ia merasa dipermalukan. Hatinya hancur lebur, bahkan tak tahu lagi apa yang harus diperbuat selain ikhlas dan tegar. Shock dan bingung mesti gimana gitu, karena saya takut mudorotnya lebih besar juga kan ketika saya ngomong ke media. Tetapi teman saya menguatkan bahwa hal ini perlu diperjuangkan untuk melawan kebatilan gitu, karena kan saya tuh udah hijrah, jadi tolong dihormati keputusan saya ini sehingga tidak mengungkit-ungkit aib saya yang di masa lalu begitu. Bagus dari netizen, positif, banyak yang positif, tapi segelintir orang ini cukup mengusik karena tidak sekedar mencemooh di Instagram saya, tapi dia memposting diri saya di Instagramnya mereka
dengan kata-kata yang buruk dan dengan foto-foto saya yang vulgar di zaman dahulu gitu. Ancaman hukuman pidananya 6 tahun. Sebenarnya ini berawal dari postingan ketika 5P ini diwawancara setelah acara salah satu di stasiun TV swasta. Ya, masa lalu 5V yang dikenal dengan image seksi kembali dikorek-korek orang tak dikenal. Sebagai wanita yang telah berhijrah, kejadian ini tentu membuat 5V murka. Padahal sempat disampaikan olehnya, perjalanan religiusnya ini bukanlah hal yang mudah. Ia harus menempuh jalan yang berliku-liku untuk bisa berubah. Tapi sayang, ujian hidupnya ini ternyata belumlah usai. Sebenarnya perjalanannya dibilang panjang-panjang, bilang singkat-singkat. Jadi memang sebelum hijrah itu sudah ada tanda-tanda pengen dipanggil gitu loh sama Allah. Jadi udah kayaknya aku pengen deh pakai hijab, tapi nggak tahu kapan saat itu ya. Terus kayak misalnya sering mengingat kematian gitu. Terus aduh kalau sewaktu-waktu dipanggil apa ya persiapkan kayak gitu-gitu. 5V yang kini telah mantap berhijrah memiliki jiwa yang begitu kokoh. Namun lagi-lagi, meskipun ia dapat tabah, pemeran cintaku selamanya itu tetap melanjutkan kasus pencemaran nama baiknya tersebut ke jalur hukum dengan bukti yang sudah ada. Saya memohon untuk dihapus dan saya sudah pernah mendeklar ini ke Instagram saya dan otomatis sekarang karena ada kejadian seperti ini saya sekali lagi bilang ke masyarakat supaya saya ingin berlepas diri dari perbuatan buruk saya di masa lalu. Baik, pemirsa.